Ibu akan membahas tentang graf ya. Jadi kita materinya masih tentang graf. Untuk minggu ini akan saya coba lanjutkan dengan materi graf isomorfik ya, atau isomorphic graph. Jadi bagaimana yang dikatakan dua buah graf itu isomorfik. Jadi kan perlu kita kenali dulu ya istilah isomorfik. Iso itu sama ya. Oke, sama. Morfik itu morfologi bentuk. Ya. Jadi di sini maksud graf isomorfik adalah dua buah graf yang sama dia ya, tetapi secara geometri berbeda, Dek. Oke, nanti di sini akan Ibu jelaskan apa kategori sama, apa syarat sama dua buah graf yang sama. Ada syaratnya. Tapi catatan penting di sini adalah secara geometri dia berbeda. Ya, geometri itu kan kita sudah tahu ya. Geometri itu seperti contohnya bidang datar ya, persegi panjang, bujur sangkar, balok ya. Itu semua adalah geometri di matematika. Nah, kemudian di sini dikatakan juga dua buah graf ya, ini G1 graf 1 dan G2 graf 2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya, sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Nah, ini kita nanti akan tinjau ya, ada 3 syarat graf ya. Nah, setelah kita suatu graf itu dikatakan isomorfik memenuhi 3 syarat, tapi kita perlu cek lagi bagaimana hubungan kebersisiannya, Dek. Ya, nanti ini Bu jelaskan dengan contoh aja ya, biar lebih jelas ya maksud dari pernyataan yang paragraf kedua ini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan di sini, ya. Nah, langsung aja contohnya di sini ya. Ini graf isomorfik, ya, isomorfik graf. Jadi kalau misalnya graf isomorfik itu dikatakan dia dikatakan dia isomorf apabila yang pertama syaratnya Dek memiliki jumlah simpul yang sama. Jadi kalau misalnya kita bicara dua graf, berarti ada graf acuan. Ya, ada graf acuan. Jadi nanti kedua graf ini kita cek bagaimana jumlah simpulnya, sama enggak? Bagaimana jumlah sisinya, sama enggak? Bagaimana jumlah derajat tiap simpul, sama enggak? Nah, kalian sudah paham ya, semoga sudah paham semua istilah-istilah derajat gitu ya. Kemudian simpul udah tahu yang mana, sisi udah tahu yang mana. Nah, itu sudah tahu di tugas pertama ya. Nah, sekarang coba kita di sini. Ini ada 3 graf ya, Dek. Ada G1, G2 dan G3. Nah, sekarang di sini kita cek. Yang menjadi acuan adalah G1. Jadi tetap ya, untuk menentukan suatu graf itu isomorfik atau tidak, dia punya graf acuan. Siapa yang nentuin graf acuannya, Bu? Yaitu si penanya soal atau Ibu dalam hal ini ya. Akan saya tentukan mana graf yang utama, acuan mana yang mau diuji. Dalam hal ini adalah G1 graf utama. G2 dan G3 adalah graf yang mau dites, diuji, dicek ya apakah dia isomorf dengan G1 atau tidak. Nah, catatannya karena ini acuan dia nggak boleh ditarik-atik Dek, ya tetap ini ya konsisten. Ya biarkan dia ini. Jadi nanti G2 G3 yang mengacu ke G1. Sudah? Nah, di sini sudah kesimpulannya ya, G1 itu isomorfik dengan G2. Tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Ya, atau di sini boleh sih G2 itu isomorfik dengan G1 ya. Atau G3 itu dia isomorfik dengan G1. Nih tadi ya kelewatan Ibu. Nah, ini G2 itu isomorfik dengan G1 dan G3 itu isomorfik dengan G1. Nah, sekarang bagaimana kriteria tadi ya syaratnya ya? Oke, syaratnya adalah nih dia. Jadi dua graf dikatakan isomorf, ini berdasarkan DO74 ya. Yang pertama mempunyai jumlah simpul yang sama.
ya. Nah, sekarang kita cek di sini. Ya. Oke, G1 berapa jumlah simpulnya, Dek? Ini sudah ada nama simpulnya ya. Emang sebaiknya simpul itu diberi nama biar gampang. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 simpul. Ya. Terus G2 di sini ada berapa simpul? 1, 2, 3, 4. Sama ya. G3 ada berapa simpul? 1, 2, 3, 4. Oke, jadi sama-sama 4 simpul. Jadi begini sebenarnya lebih enaknya deh ya menuliskannya. Jadi Ibu tulisnya di sini. Jadi di sini tadi kita ada graf ya. Oke, kita buat dulu gambar grafnya yang mau kita uji ya. Yang graf acuannya yang mana? Yang mau kita uji. Oke, Ibu pertama ini adalah G1 ya. Ibu nggak bisa gambar, ya ini kira-kira aja dek. Nah ini kira-kira. Saya nggak bisa gambar ya. Coba diulang lagi dah. Saya tidak bisa menggambar, maafkan. Tapi saya akan coba. Ya terlalu kecil segitiganya ya, terlalu lebar juga. Jadi Ibu ulang lagi di sini. Ini yang dari slide tadi Bu pindahin ya ke sini coret-coret. Oke, jadi saya buat dulu gini deh. Udah. Kemudian gini. Gini, ya bener ya. Oke, ini simpulnya. Nah, lumayan lah ya gambar Ibu. Kan bisa lebih bagus menggambarkannya. Oke, jadi ini ada simpul 1, simpul 2, simpul 3. Oke, ini simpul 4. Nah, sekarang yang G2. Nah, ini agak simpel gambarnya deh ya. Hanya persegi panjang atau bujur sangkar, persegi panjang ya. Sepertinya ini bujur sangkar ya. Oke. Tetap. Nah, ini namanya simpul ya. Jadi udah tahu definisi graf adalah kumpulan simpul dan sisi ya. Nah, ini diagonalnya. Nah, namanya adalah A. Kebesaran nama ininya. Simpulnya dek, Ibu hapus dulu. Ya, jadi ini adalah A, B, C, D. Nama simpulnya ya. Oke, next ke yang terakhir G3. G3 itu wah lebih sederhana lagi nih gambarnya ya. Oke, tetap aja Ibu nggak rapi gambarnya. Tidak apa-apa, yang penting isinya ya, kontennya. Gambar mah hanya ini saja. Oke, ini nama simpulnya adalah X, Y, W, V. Oke, nah sekarang kan mau dicek apakah G2, G3 itu isomorf dengan G1. Langkahnya Dek, kita buat tabel seperti ini ya. Kita buat tabel. Oke, di sini adalah ya pertama nomor dulu lah ya, standar. Oke, ini nomor. Kemudian di sini adalah kategorinya adalah di sini G1. Oke, ini G1. Kemudian ini G2, terserah kalian dah gimana ya. Pokoknya tabel ini deh harus mengandung ada unsur G1 dan G2 dan G3-nya. Nah, Ibu ini versi Ibu nih. Sudah, sekarang nomor 1. Kita mulai cek dari syarat yang pertama. Apa? Yaitu jumlah simpulnya harus sama. Cek deh di sini, berarti buat di sini ya. Jumlah simpul yang pertama. Ini juga sama. Jumlah simpul. Ini jumlah simpul. Oke. Hitung tadi berapa? G1-nya ada 4 ya. Oke, 4 tulis di sini. G2 ada 4. Oke, G3-nya ada 4. Sudah, itu syarat yang pertama. Lanjut sekarang syarat yang kedua. Saya panjangin lagi nih garisnya. Ya, nanti buat yang rapi deh ya, ini Ibu biasa seperti ini. Emang saya tidak bisa menuliskan yang bagus kalau di papan ya, atau media jenisnya kecuali di kertas biasa. Nah, sekarang lanjut yang kedua adalah jumlah sisi. Syarat yang kedua ya. Jumlah sisi. Jumlah sisi.
Kemudian jumlah sisi. Kita hitung yuk graf 1 berapa sisinya. Jangan salah hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisinya deh ya. 1 bener nih? Ya ada 6 sisinya ya. Berarti di sini ada 6. Untuk G2 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya. Ada 6 juga. Nah sekarang G3 berapa sisinya? Wow. Ternyata cuma ada 4. Nah lihat di sini. Jumlah sisi G3 tidak sama dengan G1, sehingga sudah jelas ini G3 adalah tidak isomorf dengan G1. Ya, dengan G2 juga ya. Oke. Kenapa? Sudah kelihatan di sini, Dek. Jadi satu syarat aja nggak terpenuhi, dia langsung kesimpulannya tidak isomorf. Syarat pertama dipenuhi, oke lah. Sekarang syarat kedua, jumlah sisi nggak dipenuhi, ya sudah. Berarti kesimpulannya dia tidak isomorf. Sudah? Nah, lanjut sekarang yang ketiga adalah syaratnya jumlah derajat tiap simpul. Itu ya. Oke, itu sama. Total jumlah total semua simpul itu harus sama. Ya. Jadi contohnya di sini kita harus hitung masing-masing ya. Oke, jadi di sini jumlah derajat. Oke, ini yang ketiga ya. Bu pindahin ke sini aja. G1. Kita cek dulu ya. Untuk simpul 1 berapa derajatnya? Ini D dari simpul 1 ya. Berapa D? Lihat, derajat adalah jumlah sisi yang terhubung langsung dengan simpulnya. Berarti 1, 2, 3. D1 ada 3. Derajat simpul 2. Oke, sama ya. 1, 2, 3. Ada 3 juga. Kemudian derajat simpul 3, berapa Dek? Sama. Oh, ini sama semua ya, homogen. Simpul 4 juga 3. Oke, totalnya berapa? Tuh, 2, 3, 4. 3 kali 4 ada. D total sama dengan 12. Oke, itu jumlah derajat untuk simpul G1. Sudah? Sekarang kita coba yang G2. D1-nya berapa, D? DA ya. Di sini dia pakai nama simpulnya DA. DA-nya ada 3. DB-nya ada 3. DC-nya ada 3. DD-nya ada 3. Total sama 12. Nah, tadi kan sebentar ya sebelum kita lanjutkan. Tadi kan udah jelas ya makna pengertian tadi isomorf, geometri berbeda. Nah, ini jelaskan, Dek. Ini kan geometri berbeda nih. Ya, berbeda kan? Nah, jadi ini yang jelas dikatakan geometri berbeda. Ya. Jadi seperti ini baru bisa kita cek apakah dia isomorf atau tidak. Sudah? Nah, yang G3 ini sudah ada G2 ya. Sekarang G3. G3 ini kayaknya kita nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu kita cek lagi, tapi nggak apa-apa sih, jelas sudah berbeda ya. Lihat, untuk G3, Ibu pindah kemana ini ya? Di sini aja lah ya, G3. Nah, di sini dx-nya berapa? Berapa jumlah derajat simpul x? Ada 2 ya. Oke, kemudian derajat simpul y. Oke. Derajat simpul Y itu ada 2 ya, sama deh ya, ini sama semua ya. Ada 2. Kita tulis di sini derajat simpul Y 2. Kemudian derajat simpul W, lihat jumlah sisi yang langsung terhubung ke simpul W berapa? 2 ya. Jadi pahami dulu itu pengertian dari derajat. Kemudian DV, derajat simpul V berapa? 2 juga. Oke, coba totalin D. 1, 2, 3, 4. 2 kali 4 berarti D totalnya ada 8. Tidak sama. Jadi jelas ya, dari jumlah sisi dan jumlah derajat dia sudah berbeda. Sisinya udah nggak sama, otomatis kan derajat juga nggak sama deh ya. Oke, jelas ini dia tidak isomorf. Nah, paham ya? Jadi penuhi ketiga syarat ini. Ya, jumlah simpulnya harus sama, jumlah sisinya harus sama, jumlah derajat total harus sama, ya.
Nah, itu dikatakan dia isomorf. Sudah? Tapi hati-hati ya di sini ya. Sudah tahu dia isomorf, kita jangan berbahagia dulu ya, bersenang dulu. Sebenarnya ada langkah terakhir untuk ngecek. Ya, ngecek dia isomorf, sebenarnya sudah isomorf, tapi kita untuk meyakinkan jawaban kita gitu loh. Nah, untuk meyakinkan jawaban kita nanti kan G2 ya, jelas G2 yang hanya isomorf dengan G1. Ya, sekarang kita mau cek G2 ini dia benar-benarkah isomorf ya. Kita cek dengan cara matriks ya, di slide ibu ada ya, di slide yang saya share itu ada. Kita cek dengan cara matriks ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara ngeceknya Bu? Nah sekarang gini ya, ini kebetulan sama semua ya, sama semua. Jadi ada langkah terakhir yang mesti kita lakukan setelah dia sudah sudah tahu dia isomorf. Bentar, sepertinya nggak usah ibu hapus semua ya. Saya hapus nih coretannya saja. Nah, ini saya hapus di sini ya. Nah, jadi sebenarnya ada langkah terakhir kita ya untuk mengecek ya bahwa meyakinkan jawaban kita lah gitu ceritanya. Apakah dia benar-benar isomorf ya? Oke. Jadi ngecek tadi kan ada pernyataan ya yang ibu bilang paragraf yang kedua itu hubungan yang bersesuaian ya. Yang bersihan itu bersesuaian. Nah, bagaimana yang bersesuaian sekarang kita coba langsung kita coba mengerjakan pembuktian yang keempat ya dengan cara matriks ya. Jadi nanti dibuat namanya matriks itu ada baris dan kolom deh ya, ada baris dan kolom. Jadi nanti barisnya apa isinya, kolomnya apa, nanti kita tentukan. Yang jelas pasti isinya adalah simpulnya ya. Baris kolom itu merupakan simpulnya. Nah, sekarang yang G3 sudah gugur, kita nggak perlu ngecek lagi ya. Yang perlu kita cek adalah G2 ini secara matriks ya. Ada di slide saya juga ya. Nah, sudah. Sekarang kita coba deh ya. Nah, kalau misalnya di slide ibu yang ini deh ya, pembuktian dengan cara matriks ya. Di bawah sepertinya ya. Oh, di atas kah? Ada yang 100 itu ya. Mana, apakah hapus dia? Oh, ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini contoh setelah udah ketahui isomorfik, kita buatkan dulu pembuktian dengan matriks. Dimana di sini ya, ini adalah simpulnya ya, baris kolom itu akan simpul. Isinya hanya bilangan biner, 0 dan 1. Ya, 0 itu apabila tidak ada sisi yang terhubung ke simpul. 1 itu apabila ada sisi yang terhubung ke simpul. Nah, sekarang kita coba yang contoh ibu tadi. Ini dek. Ya, sekarang kita coba buktikan ya, buat dulu matriksnya ya. Berarti kan ini kan ada 4 simpul. Berarti kita buat ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ini acuan kita ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Sudah? Sekarang kita cek dek. Untuk simpul 1 ke 1 nggak ada ya, 0 ya, tidak ada sisi ya, karena simpul ke simpul tuh nggak ada 0. Oke, simpul 1 ke 2 ada sisinya terhubung, ada 1, tulis. Simpul 1 ke 3 ada ya, sisinya, tulis 1 di sini. 1 ke 4 ada, tulis 1 di sini. Nah, ini kenapa 0 tidak ada sisinya kan, karena antar simpul itu sendiri. Sudah, sekarang 2
ke 1. Ya, 2 ke 1. 2 ke 1 ada 1 ya. Oke. 2 ke 2 nggak ada lah ya, antar simpul itu sendiri. 2 ke 3D ada 1. 2 ke 4 ada 1. Sudah? Sekarang yang 3. 3 ke simpul 1. Cek. 3 ke simpul 1. Ada sisi yang terhubung ya, 1. 3 ke simpul 2. Ada 1. Ini 0, tidak ada. 3 ke simpul 4 ya, ada 1. Sudah. 4 ke 1 ada 1. 4 ke 2 ada. 4 ke 3 ada. 4 ke 4 nggak ada 0. Nah, perhatikan dek diagonalnya ya. Oke, ini ya. Diagonalnya sama dengan 0. Ya, lainnya adalah 1. Nah, sekarang kita mau coba cek ini. Ya, kita coba cek dia apakah secara hubungan bersisian korespondensi satu-satu dia sesuai. Cocok nggak? Matching nggak? Nah, sekarang gini, Dek. Yang perlu kalian ketahui di sini adalah bahwa 1 itu tidak selalu merefer dengan A itu tidak selalu di-refer oleh 1. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita sedikit adakan trial and error ya. Oke, jadi kemudian di sini 1 kan artinya gini, Ibu buat 1 2 3 4. Itu belum tentu pasangannya yang bersesuaian adalah A, B, C, D. A, B, C, D. Belum tentu. Bisa saja di sini B, A, C, D. B, A, C, D atau B, C, A, D. B, C, A, D. Jadi, lihat hubungan bersesuaian. Tahu dari mana, Bu, mengira-ngiranya? Ya, lihat aja jumlah dari yang utama dulu. Ya, terus sisi yang terhubung kemana simpul itu kita cek juga. Ya, 1 saja nggak sama ini, Dek. Ya, misalkan di sini kan jawabannya kan 0, 1, 1, 1. Misalnya di sini saya buat 0, 1, 0, 1. Ini kan beda ya. Berarti dia, ini bisa dikatakan ini belum sisi yang bersesuaian. Ya, rubah lagi. Ya, sampai berat 2-3 kali. Nah, kalau sudah sama, berarti fix dia isomorph. Tapi kalau masih berbeda, berarti, nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya, jadi sekarang kita coba ya. Ini saya hapus dulu. Ini yang biasanya ya pengalaman ibu pengalaman yang ngajar-ngajar dulu di sini biasanya bingung membuat matriks ini. Sebenarnya nggak bingung ya, kita semacam eksperimen dek. Ya, di sini kita tentukan mana yang bersesuaian, apakah 1 itu bersesuaian dengan A, apakah si 1 itu bersesuaian dengan B. Nah, bisa nanti kita sedikit bermain ya, trial and error. Coba-coba. Oke, sekarang A ke A tidak ada 0, A ke B ada sisinya 1 ya. A ke C ada 1, A ke D ada 1. Sama ya. Oke, B ke A ada 1. B ke B nggak ada 0. Ya, B ke C 1, B ke D 1. Oke, C ke A 1, C ke B adalah 1, C ke C 0, C ke D 1 ya. Oke, D ke A 1, 1, 1, 0. Lihat. Nah, ternyata ini dia sama, ya. Oke, berarti jelas sini adalah G1, G2 itu isomorf dengan G1. Ya. Ini bentuk grafnya teratur ya, Dek ya. Gampang kita nentuinnya ya. Nanti kalau misalnya nggak teratur gimana, Bu? Nah, ini diatur-atur, digeser-geser aja. Yang jelas, ini tetap kita buat acuan sendiri, Dek. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kita rubah-rubah nanti urutannya supaya menentukan apakah dia bersesuaian. Ini misal contoh ya, apakah ACDB misalnya ya, atau apa yang lain diatur ya. Nah, supaya dia bisa cocok sama yang G1. Nah, itu dia. Jadi syarat untuk gampang-gampang susah sebenarnya ya menentukan isomorph ini, terutama untuk pembuktian yang nomor 3 ini, tambahan ini. Tapi sebenarnya tidak juga sih deh ya, kalau kalian paham konsepnya tidak. Nah, lihat di sini. Nah, ini juga isomorph, ini nggak ada nama simpulnya ya. Ini juga beratur deh ya. Ini balok nih, ya balok ya. Oke, ini graf yang isomorfnya. Wah, ini dia. Semakin kompleks ya, apalagi yang 3 dimensi grafnya, wah itu semakin sukar untuk menentukan atau mengecek suatu graf itu isomorf tidak. Semakin banyak dimensinya ya.
Oke, untuk 1 dimensi masih oke lah. 2 dimensi masih bisa. 3 dimensi sudah mulai ribet. Ya, harus jeli. Ya, terutama untuk pemutihan matriks tadi. Nah, sekarang Ibu tekankan lagi di sini, Dek, ya. Masalah tadi yang ada kalimat tentang geometri yang berbeda. Nah, contoh gini ya. Misalnya Ibu ambil aja deh yang gampang ya. Oke. Ini ada graf segi persegi panjang. Oke, di sini. 1 2 3 4. Saya minta carilah graf yang isomorfik dengan G1 ini. Ya. Oke, graf G1 ini. Yang geometrinya berbeda yang mana? Oke, kita cari ya. Ini kan persegi panjang. Boleh apa? Bujur sangkar. Boleh. 1, 2, 3, 4. Apalagi, Dek? Boleh belah ke tupat. Ya, ini harusnya sama ya, Dek ya. 1, 2, 3, 4. Boleh layang-layang. Ya, tapi layang sederhana ini ya. 1, 2, 3, 4. Apalagi, Nak? Boleh jajaran genjang. 1, 2, 3, 4. Nah, lihat. Ini jelas ya. Ini G2, ini G3, G4, G5. Ini memiliki geometri yang berbeda dengan G1. G1 ini kan, ini semua bidang datar ya, Dek ya. Oke. Ini dia persegi panjang. Ini kan dia bujur sangkar, tidak sama dengan G1. Belah ketupat, tidak sama dengan G1. Kemudian ini layang-layang, tidak sama dengan G1. Jajaran genjang, tidak sama dengan G1. Nah, ini ada kasus seperti ini ya, salah mengkaprah gitu loh. Misalnya kita mau cek ya, buat gini segitiga. Ya, segitiga, siku-siku deh. Oke, ini kita anggap ini G1 nih. 1, 2, 3. Nah, sekarang dia minta cari ya yang isomorf dengan G1. Nah, yang namanya segitiga siku-siku itu kan dia 90 derajat ya. Nggak boleh kayak gini, Dek, dibalik doang. Nah, diganti sama dia 1, 2, 3. Lihat, ini G2. Ini isomorf nggak dengan G1? Tidak. Kenapa? Geometrinya sama, Dek. Apa yang berbeda? Arahnya saja yang berbeda. Ya, geometri sama, tapi arah berbeda. Nah, ini nggak boleh. Terus gimana, Bu? Cari yang lain, Nak. Ini kan segitiga siku-siku. Cari misalnya mana? Segitiga sama kaki. Atau sama sisi dah. Ini sama sisi ya. Ini sama sisi. Nah, ini boleh. 1, 2, 3. Ini boleh sama G1. Atau segitiga tadi sama kaki ya. Nah, ini kakinya sama. Ini 1, 2, 3. Nah, ini 3 boleh. Karena dia secara geometri berbeda. Tapi bukan ini ya, dia putar-putar balik deh ya. Nggak boleh. Dianggap sama ini meskipun arahnya berbeda. Nah, itu yang tekankan lagi ya. Karena masih banyak dulu pemahaman bahwa, oh kan yang penting beda, Bu. Beda apanya? Secara geometri. Ya, nama berarti kan ini sama-sama segitiga siku-siku loh, 90 derajat. Ini jelas tidak, bukan segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki, sudah jelas dari nama berbeda. Oke adik-adik, bagaimana? Ya, semoga paham ya, pelan-pelan tapi pasti. Setelah ini Bu coba berikan latihan ya, kepada kalian untuk nentuin apakah isomorf atau tidak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.